Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat sore, selamat datang dalam ibadah Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Adapun tema ibadah saat ini menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Demi kelancaran ibadah saat ini, mohon HP di silent atau dimatikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Saat hening selesai, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia. Sehingga saat ini kita dapat merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga berdoa agar Tuhan terus memberkati, melindungi, dan mempersatukan bangsa dan negara kita. Mari sebagai umat Tuhan kita hidup menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan bagi Indonesia. Mari kita menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadi pandu
Mari kita menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 336 bait 1 sampai 3. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Umat Allah yang terkasih, ibadah syukur kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada saat ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat disilahkan kembali duduk. Saya mengajak kita untuk memekikkan merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Semoga kita semua sungguh-sungguh sudah merdeka dan bersyukur karena Allah memberikan umur panjang kepada negara Indonesia sudah 81 tahun. Usia kemerdekaan yang sudah sepantasnya kita syukuri. Mari kita menaikkan sebuah nyanyian mengingat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita pujikan Hari Merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tak setia. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, tak setia, membela negara kita. Kita masuk dalam doa pertobatan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami hendak menyatakan pertobatan kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering gagal hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Di tengah keberagaman bangsa ini, kami masih mudah menghakimi, menyakiti, dan mementingkan diri sendiri. Tuhan, ampunilah sikap dan perkataan kami yang melukai sesama. Kami sering lupa menjadi pembawa persatuan, bahkan ikut menimbulkan perpecahan dan kebencian. Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang membawa kasih, pengampunan, dan pengharapan.
Ajarlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menghadirkan damai sejahtera di tengah kebinekaan bangsa ini. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakui dosa kami. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku terluka, dan seterusnya. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Sambutlah anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus 2 ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ibu bapak, saudara dan juga anak-anak yang terkasih, di dalam Kristus Rasul Paulus menyatakan bahwa ada persatuan dan ada kesatuan. Maka itulah panggilan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, merawat perdamaian, merawat kesatuan di dalam kebinekaan. Semoga kita yang telah menyatakan pertobatan sungguh-sungguh diperbarui. Caranya adalah dengan terus mengupayakan perdamaian dan persatuan di Indonesia. Ada sebuah nyanyian yang bagus yang akan kita lantunkan, yang mengajak kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Cintailah sesamamu. Kita pujikan bersama. Gemuruh ombak menderu.
silakan duduk. Semoga kita dimampukan untuk hidup saling mencintai sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Sebelum firman Tuhan kita terima, ada persembahan pujian yang akan memberkati kita sore hari ini, yang akan dipersembahkan oleh Komisi Kesehatan GKJ Pekalongan. Untuk rekan-rekan Komisi Kesehatan, monggo disilakan.
Hatur nuhun, akang-akang, teteh-teteh. Ini dari Sunda semua kayaknya. Demikianlah keragaman di Indonesia, tidak hanya Jawa, Jawa pun tidak hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, namun juga ada banyak Jawa, termasuk Jawa Barat, termasuk Sunda. Ada banyak sekali ekspresi yang mengajak agar Indonesia terus bersatu. Termasuk tadi ada lirik yang menarik, resep ngahiji, rukun, sakabehna. Kalau nggak salah artinya menjadi satu, mari kita bersatu dan rukun semuanya. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu terkasih serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa, saya hantarkan. Ya Allah, di tengah rasa syukur kami memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan sejenak merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera di dalam kebinekaan di Indonesia. Biarlah firman Tuhan semakin membuat iman kami ditumbuhkan terpelihara, tidak hanya sebagai warga gereja, tetapi juga sebagai warga bangsa dan negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang terkasih, kesaksian firman Tuhan sore ini saya ambilkan dari bacaan Mazmur di dalam leksionari yang memiliki intisari tentang ajakan untuk bersatu sesuai dengan tema ibadah ini. Mazmur 87, yaitu Mazmur Bani Korah. Akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 87 dengan judul perikop Sion, Kota Allah. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di atas gunung-gunung yang kudus, Tuhan telah membangun kotanya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel sebagai orang-orang yang mengakui aku. Juga Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Mereka ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion akan dikatakan, setiap orang dilahirkan di dalamnya, sebab yang maha tinggilah yang menegakkannya. Tuhan akan menulis pada waktu mencatat bangsa-bangsa, mereka ini dilahirkan di sana. Sambil menari-nari, orang bernyanyi, segala mata airku ada di dalammu. Demikian pembacaan sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pujian Komisi Kesehatan, saya teringat lambang negara kita, salah satunya adalah burung Garuda. Kalau nggak salah kan manuk dadali itu berarti burung Garuda ya. Dan tahukah kita bahwa ide untuk membuat lambang negara kita itu burung Garuda itu berasal dari Sultan Hamid
dari Pontianak. Jadi bukan orang Jawa. Dan burung Garuda itu burung mitologis sebenarnya yang didapatkan dari India. Mungkin warisan dari tradisi Hindu. Usul dari Sultan Hamid II itu kemudian disempurnakan oleh Bung Karno. Lalu yang semula itu orang berkepala burung Garuda, lalu diusulkan full burung Garuda ditambah jambul. Karena Bung Karno ingin mengkontekstualisasikan burung yang khas Indonesia dan konon ia terinspirasi dari burung elang Jawa. Singkat cerita, jadilah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Usulnya, idenya dari orang Pontianak, ada pengaruh dari burung mitologis India, terinspirasi dari elang Jawa, dan jadilah lambang negara Indonesia. Demikianlah Indonesia, ibarat sebuah mozaik yang disusun dalam aneka bentuk, aneka rupa, aneka warna. Dan Manuk Dadali tadi mengekspresikan bahwa kejayaan Indonesia, kebanggaan Indonesia itu tidak bisa terbangun manakala rakyatnya saling berseteru, saling bertengkar dan saling bermusuhan. Maka semangat yang dikumandangkan oleh lambang negara kita sebenarnya adalah semangat persatuan atau kesatuan. Dan bukankah kita semua sudah hafal bahwa burung Garuda itu mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semangat persatuan inilah yang harapannya terus kita rawat, terus kita jaga di negara kita Indonesia. Meskipun ada berita belum lama ini di Aceh, di mana lambang Garuda ini diturunkan kemudian diinjak-injak begitu ya. Lalu ada pengibaran bendera di hari perdamaian Aceh, dan sayangnya terjadi kericuhan di sana. Dan ada banyak sekali berita yang membuat kita terkadang merasa miris mengapa Indonesia tidak selalu mudah bersatu, mengapa ada perbedaan-perbedaan yang seringkali membuat kita mudah terpecah belah. Termasuk pandangan politik, tidak hanya soal agama, golongan, dan juga etnis. Nah, semoga semangat ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi pemicu semangat agar kita terus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Itu pertanyaan reflektif yang seringkali ditanyakan setiap kali kita 17-an atau pitulasan. Tadi malam sami tirakatan nggih. Meskipun tirakatan itu sekarang sudah mulai ada pergeseran makna dan suasana. Kalau zaman dulu kan yang disebut tirakat itu kan ya prihatin ya. Tirakat kok prihatin poso. Sekarang mana ada tirakatan yang poso gitu ya. Malah sekarang pesta, makanannya enak-enak, konsumsinya luar biasa. Makmur gitu ya. Tapi ya tetap ada momen tirakatan, raketan, mungkin pas doa, kemudian mari kita mengenang jasa para pahlawan. Nah itu oke lah, itu tirakatan, mengenang jasa para pendahulu kita. Tetapi kita tidak tirakat-tirakat banget sebenarnya gitu ya. Dan konon katanya Indonesia semakin makmur. Ada profesi baru yang menjanjikan ya, menjadi pengupas bawang dengan upah 700.000 sekilo ya. Nah, itu kalau ada saya juga mau daftar lah. Ngoncei Brambang lo nggak sakit loh. Lumayan kan 700.000 1 kilogram gitu ya. Tapi kemudian diralat bahwa itu bukan 700.000 tetapi 700 rupiah per kilogram. Itu saya tuh kasihan sama ibu yang diminta berdiri sama Pak Presiden. Ibu siapa? Yohana atau siapa gitu ya. Susana ya. Itu kalau tetangganya lihat kan jadi masalah ya. Engko terus do moro kabeh terus do utang. Loh jari Pak Presiden bayaranmu 700.000 per kilogram. Berarti duitmu akeh kan gitu ya. Terus do moro do utang gitu ya. Itu juga berbahaya bagi
bapak-bapak, bagi suami-suami, kalau istri-istrinya atau emak-emak nanti protes, itu loh Pak, kata Pak Presiden, ngoncai bawang saja 700.000 per kilogram. Nah saya ini kan tiap hari masak buat kamu, ngoncai berambang bawang, macem-macem, mosok uang bulanannya cuma segini gitu ya. Mbok minta tambah 700.000 per kilogram. Menggambarkan bahwa sebenarnya di Indonesia masih terjadi kesenjangan ekonomi, kesenjangan pengetahuan, kesenjangan akses-akses publik yang cukup lebar. Dan salah satu solusinya menurut saya adalah bagaimana bangsa Indonesia semakin menghayati persatuan dan kesatuan. Dan kita akan belajar hal yang menarik dari firman Tuhan sore hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mazmur kita bukan ditulis oleh Daud, melainkan ditulis oleh Bani Korah. Ini Korah, jangan diulangi ya, Korah-Korah, nah Korah-Korah beda lagi. Ini Bani Korah. Korah itu nama sosok keturunan Lewi sebenarnya. Siapakah dia? Bani Korah itu adalah keturunan Lewi yang pernah memimpin pemberontakan melawan Musa dan Harun. Ceritanya, waktu itu Musa dan Harun ditunjuk oleh Allah menjadi imam, terutama Harun. Musa menjadi pemimpin, Harun menjadi imam besar. Nah si Korah ini juga sama-sama keturunan Lewi. Loh mengapa kok yang dipilih menjadi imam Harun, bukan kami, Korah? Kami juga berhak dong. Lalu terjadilah pemberontakan, protes karena dia tidak terpilih begitu. Lalu kemudian dalam konflik keturunan Korah ini binasa, dihukum oleh Tuhan, tetapi beberapa kemudian bertahan hidup. Dari yang semula kaum Korah ini memberontak kepada Israel, penguasa Israel waktu itu, Musa dan Harun, kelak justru menjadi pemazmur dan pemusik yang paling produktif, khususnya di zaman Raja Daud. Maka dia menulis beberapa mazmur dalam kitab kita, cukup banyak, Mazmur Bani Korah. Dari awalnya pemberontak, semangatnya perpecahan, permusuhan, kini menjadi pemazmur, pemusik yang paling produktif di zaman Daud. Nampaknya Bani Korah menyadari bahwa semangat perseteruan, permusuhan, pertengkaran itu tidak membuat sebuah bangsa menjadi damai sejahtera. Sebaliknya, semua itu membuat bangsa menjadi terpecah dan tidak produktif. Dan konon, itulah salah satu alasan mengapa Indonesia tidak maju-maju. Karena terlalu capek, lelah, energinya dihabiskan untuk ngurusi pertengkaran antar sesama warga negara, tidak dikerahkan untuk membuat sesuatu yang lebih produktif. Ada sebuah pendapat yang menarik, Bapak Ibu yang terkasih. Indonesia itu kalau dilihat dari sisi olahraga, kapan kita menjadi juara dunia, itu biasanya pada cabang-cabang olahraga yang individual. Atau double, ganda, badminton misalnya, itu kan tunggal, putra, putri, ganda campuran, ganda putra, ganda putri, kita berkali-kali juara dunia. Atau angkat besi pernah, atau panjat dinding pernah. Macam-macam pernah. Kalau hanya tunggal atau hanya double, itu Indonesia bisa menjadi juara dunia. Tapi kalau cabang olahraganya itu berkelompok yang agak banyak, Indonesia sulit untuk menjadi juara. Sepak bola misalnya, kita kan mau masuk Piala Dunia susahnya setengah mati gitu ya. Voli lumayan lah, basket lumayan, tetapi kalau jumlahnya besar, itu kita selalu gagal. Jangan-jangan menurut pendapat ini, Indonesia itu memang sulit bekerja sama dalam jumlah yang banyak. Kalau pemain tunggal-tunggal, ganda masih oke lah, masih bisa juara dunia. Tapi kalau sudah menyangkut orang banyak, kita susah bekerja sama. Makanya Indonesia olahraganya nggak maju-maju kayak begitu ya. Tetapi itu hanya analisis yang membuat kita berefleksi sebenarnya, betulkah
kita itu adalah bangsa yang sulit bekerja sama, sulit untuk maju bareng, membuat sesuatu yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat daripada capek kita bermusuhan. Dan lihatlah media sosial menjadi ajang peperangan yang luar biasa kejam sebenarnya. Karena kesadaran itulah nampaknya Bani Korah ingin memberikan semangat kesatuan itu kepada para pembaca dan pendengar mazmur-mazmurnya. Maka semangat yang ingin ditularkan oleh Bani Korah adalah semangat persatuan atau semangat kesatuan. Maka menariknya, ada beberapa nama tempat yang disebut oleh Bani Korah dalam Mazmur 87. Yang pertama, dia menyebut Sion, jelas Yerusalem, Israel. Lalu ada di ayat yang ke-4, aku menyebut Rahab dan Babel. Rahab itu ternyata adalah nama puitis untuk Mesir. Jadi kalau dalam bahasa lagu, syair itu tidak disebut gamblang Mesir, tetapi kadang-kadang Rahab, maksudnya adalah Mesir. Kita tahu bahwa Mesir adalah negara atau bangsa yang pernah memperbudak Israel. Babel, kita tahu ada kisah pembuangan, penjajahan. Jadi ketika Bani Korah menyebut Rahab atau Mesir dan Babel, itu berarti ada pengalaman bangsa-bangsa yang menjajah, memperbudak Israel. Disebut di ayat yang ke-4 juga Filistea atau Filistin dalam terjemahan yang edisi pertama ya. Itu musuh bebuyutan, kita tahu. Tirus kemarin ya sudah dikhotbahkan hari Minggu kemarin persis, bangsa kafir. Kemudian ada Kushi yang dalam terjemahan baru ini diterjemahkan dengan gamblang Ethiopia. Itu artinya bangsa yang jauh di Afrika. Jadi nama-nama ini, Rahab, Babel, Filistea, Tirus, Ethiopia atau Kusi, adalah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bahkan bermusuhan, bangsa-bangsa yang selama ini dianggap sebagai pemberi pengaruh negatif bagi Israel. Tetapi menariknya, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, disebutkan bahwa bangsa-bangsa itu, Rahab, Babel, Filistin, Tirus, Kusi, mereka ini dilahirkan di sana, lahir di Sion. Kenapa begitu? Menurut saya ada sebuah pesan teologis yang menarik bahwa meskipun ada bangsa-bangsa yang berbeda, meskipun bahkan itu musuh bebuyutan, pernah punya sejarah konflik yang besar, tetapi sejatinya mereka adalah satu umat, yaitu umat Allah, yang mestinya membuat orang Israel tetap mengupayakan persatuan dan kesatuan. Sedangkan Sion sendiri, Yerusalem, dikatakan dilahirkan di dalamnya. Bangsa-bangsa lain lahir di Sion, lahir di sana, kemudian kalau Sion sendiri lahir di dalamnya. Memang ada unsur Sion ini spesial karena memang lahir dari tanah tumpah darahnya Israel. Tapi kita tahu bahwa Sion itu atau Yerusalem bahkan itu kan Israel menduduki tanah Kanaan, kelak Yerusalem dan Sion itu. Itu bukan dari asal-usul nenek moyang mereka sebenarnya, tetapi Israel kan berpetualang puluhan tahun, kemudian baru diberi tanah terjanji, tanah Kanaan, Sion itu. Meskipun itu bagi orang-orang yang sudah sepuh di Israel bukan tanah kelahiran, tetapi Bani Korah ingin mengajak menghayati bahwa disitulah tempat di mana kita dilahirkan. Bangsa-bangsa lain pun juga lahir di sana. Ada semangat kesatuan, ada semangat persatuan. Dan itu bukan soal geografis, bukan soal etnis, bukan soal agama, tetapi soal teologis. Bani Korah ingin mengumandangkan pesan adanya kesatuan. Dengan bahasa sederhana, kalau Israel ingin menjadi bangsa yang besar, damai, tentram, lupakan segala trauma, permusuhan, perdebatan, dan seterusnya, kekerasan. Mulailah menghayati dan melihat bahwa bangsa-bangsa lain itu pun adalah dilahirkan di bumi yang sama,
sebagai umat Allah. Lalu ada satu refleksi yang menarik, selain soal pentingnya kesatuan dari Korah, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 disebutkan begini, sambil menari-nari orang bernyanyi, segala mata airku ada di dalammu, ada di dalam Sion itu. Sion digambarkan sebagai sumber mata air, dan mata air adalah sumber kehidupan. Dan Sion menjadi tempat di mana kehidupan bagi banyak orang di seluruh bangsa pun bisa diwujudkan. Maka dari Bani Korah kita belajar pentingnya kesatuan, pentingnya persatuan. Dan manakala kita mengingat Indonesia, bukankah Indonesia juga adalah mata air kehidupan kita, tempat di mana kita dilahirkan di Indonesia. Apakah ada di antara panjenengan yang tidak lahir di Indonesia? Mungkin ada ya, ada nggak ya? Indonesia ini juga menarik sejarah evolusi, ada percampuran ras Afrika, lalu Indo-Cina dan sebagainya. Jadi tanah tumpah darah Indonesia ini pun adalah hasil dari para pendatang di seluruh dunia yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Tetapi mungkin kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang lahir di Indonesia, lahir sebagai warga Indonesia. Kita lahir ketika Indonesia sudah berdiri sebagai bangsa. Apakah ada yang lahir sebelum Indonesia merdeka, Bapak Ibu terkasih? Adakah warga kita yang usianya di atas 81 tahun? Oh, Bu Kemi, lahir tahun 44 Februari. Februari tahun 44, setahun sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa, zaman Jepang ya. Ternyata ada yang usianya lebih tua daripada usia Republik Indonesia, luar biasa. Tetapi Bu Kemi dan kita semua adalah orang-orang yang lahir, tumpah darah kita adalah Indonesia. Setuju Bapak Ibu terkasih? Karena kita lahir di sini, kelak kita juga akan mati di Indonesia, kecuali ada yang punya rencana mati di negara lain barangkali, tetapi kita akan terus menghayati bahwa Indonesia adalah negara yang kita cintai. Nah, untuk menutup refleksi ini, saya akan membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri pada tahun 2005. Next. Minta tolong Mas Operator. Oke, stop di sini. Terima kasih. Nah, ada sebuah puisi yang berjudul Aku Masih Sangat Hafal Nyanyian Itu, lagu yang nanti juga akan kita nyanyikan bersama. Aku masih sangat hafal nyanyian itu, nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah rakyat. Bu Kemi menangi sekolah rakyat. Kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret kepentingannya sendiri atau tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu, sayang. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya
Aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam, serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia tanah air kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung merebut kuasa, sampai entah kapan akhirnya. Sayang, di manakah kini kau? Mungkinkah kita bisa menyanyi bersama lagi lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu? Gusmus 2005. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Saya mengundang panjenengan untuk bangkit berdiri. Indonesia tanah air beta. Kita berdoa. Ya Tuhan, Indonesia adalah tempat di mana kami dilahirkan. Disinilah kami menghirup udara yang segar pemberian Tuhan. Disinilah kami menikmati mata air sumber kehidupan kami yang berasal dari Tuhan. Di tanah Indonesia lah tumbuh berbagai tanaman yang menjadi sumber makanan kami. Di Indonesia pula hidup hewan-hewan dan juga ternak yang membuat kehidupan kami menjadi semakin berbahagia. Dan di Indonesia lah kelak kami akan menutup mata ketika Tuhan memanggil kami pulang kembali. Maka ya Allah, dengan semangat firman-Mu pada sore hari ini yang direfleksikan oleh Bani Korah tentang semangat kesatuan dan persatuan, tentang tempat di mana kami berada, disitulah mata air kehidupan akan terus muncul. Biarlah Indonesia tetap kami cintai, biarlah Indonesia tetap kami rawat, salah satunya melalui kesatuan dan persatuan yang kami wujudkan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai usia 81 tahun. Mampukanlah kami untuk terus
menjaga dan merawat kebinekaan di Indonesia. Amin. Bu Bapak dan Saudara, marilah kita kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diundang daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas berkat yang Tuhan curahkan, termasuk di dalamnya adalah berkat kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kami peringati. Biarlah ibadah kami pada saat ini membuat kami semakin menyadari bahwa Tuhan Allah berkarya dan memberkati kami juga melalui bangsa negara Indonesia. Namun ya Tuhan, kami juga teringat bahwa bangsa negara kami Indonesia menghadapi berbagai macam krisis, persoalan, dan juga tantangan kehidupan. Maka biarlah Tuhan yang terus berkarya, terkhusus agar orang-orang yang bertengkar, berselisih, bermusuhan bisa segera berdamai, agar terwujud kesatuan dan persatuan bagi Indonesia. Maka ya Allah, kami mengingat orang-orang yang menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, korban kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Tuhan Allah yang akan terus memberikan berkat kepada mereka agar terus kuat dan berpengharapan. Kami juga mendoakan dan mengingat terkhusus saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur yang saat ini masih bergumul bahkan berduka setelah terjadi gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Tuhan tolong agar para penyintas bencana ini bisa tetap hidup dengan semangat dan lekas mendapatkan pertolongan dari negara, dari pemerintah, dari orang-orang yang mencurahkan perhatian bagi mereka. Kami juga teringat warga negara Indonesia yang lain yang sedang bergumul karena kemiskinan. Tuhan Allah memberikan berkat kekuatan agar mereka bisa bangkit dan memiliki hidup yang layak di dalam Tuhan. Maka ya Allah, kami menyerahkan pemerintah bangsa negara kami Indonesia agar bisa sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan adil, dan Tuhan jauhkan dari nafsu jahat, dari nafsu korupsi, dari nafsu kekerasan dan permusuhan. Dan mampukan kami ya Allah sebagai warga negara Indonesia agar bisa terus menjaga dan mewujudkan damai sejahtera dengan segala upaya yang kami mampu dan kami bisa. Dengan begitu ya Tuhan, Indonesia akan tetap berdiri sebagai bangsa dan negara yang adil, yang makmur, yang damai sejahtera. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan mampukan untuk turut mewujudkan kesatuan dan persatuan di Indonesia yang kami cintai ini. Inilah Tuhan doa kami pinta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan akan menghaturkan persembahan pujian yang akan juga memberkati kita dan membuat kita semakin cinta pada Indonesia dengan segala keragamannya. Monggo Ibu Bapak, Saudara, Paguyuban Karawitan Ngesti Luhur GKJ Pekalongan.
Tes, tes. Tes. Nggih, merdeka Bapak dan Ibu, atas kemerdekaan yang boleh kita rasakan dari Tuhan, kita akan bersyukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan terambil dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian Bapak dan Ibu dan anak-anak, dasar firman Tuhan pada saat ini untuk
mendasari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 133 bait 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas sukacita yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah melimpah agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah untuk persekutuan dan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah persembahan ucapan syukur ini agar dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu dan membawa dampak kebaikan serta kasih bagi sesama di bumi Nusantara. Berkatilah setiap tangan yang memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Berkati pula tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan yang Maha Pengasih, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Jika selama berlangsungnya ibadah pada saat ini ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam tutur kata, sikap, pikiran maupun teknis pelaksanaan pada ibadah ini, kami mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan segala kekurangan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon bimbingan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang perjalanan pulang nanti. Lindungilah seluruh jemaat dari segala mara bahaya dan hambatan pada saat di jalan, sehingga kami dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Semua doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami
doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka Nagari Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pergilah, saudara-saudari, sebagai umat yang diutus Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kebinekaan. Di dalam perbedaan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan, jadilah pembawa kasih, penabur persatuan, dan saksi damai Kristus. Kami siap menjadi pembawa damai. Hiduplah dengan saling menghargai, bergandengan tangan membangun bangsa, serta menjaga keutuhan sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai langkah hidup kami. Ini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.